Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pongpong, selamat datang di Caster Podcast Teropong. Sobat Pongpong, saat ini banyak sekali program-program kegiatan yang bisa kita ikuti sebagai mahasiswa. Salah satunya yaitu MSIB, Magang dan Studi Independen. Masih banyak yang belum mengetahui apa sih MSIB tersebut dan apakah tips and trick agar bisa mengikuti MSIB. Nah, pertanyaan ini tentu akan kita bahas di sini bersama saya Gina Kalisa. Di sini sebagai podcaster pada episode kali ini dan sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai MSIB. Di sini saya sudah bersama dengan Bapak Sukma Lesmana selaku Ketua CDAC UMSU. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, jadi sedikit informasi nih buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih program MSIB dari Kampus Merdeka. Program MSIB merupakan program pemagangan yang mengeluarkan sertifikat Kampus Merdeka. Program ini memberi otonomi pada lembaga pendidikan dan mahasiswa untuk memilih bidang yang diminati, guna meningkatkan kompetensi lulusan. Nah, Pak, Gina di sini mau nanya nih, Pak, apa aja sih Pak Ya. syarat mengikuti MSIB dan apakah semua mahasiswa atau mahasiswi semua prodi bisa mengikutinya? Baik, jadi MSIB itu kepanjangan adalah magang dan studi independen bersertifikat. Artinya dalam program ini ada dua jenis kegiatan. Pertama magang dan kedua adalah studi independen. Dan keduanya nanti akan mendapatkan sertifikat jika memenuhi persyaratan. Nah, apa bedanya? Kalau magang itu adalah kegiatan di mana mahasiswa akan eh, menjadi seperti karyawan perusahaan. Jadi dia bekerja sebagaimana karyawan perusahaan dari mulai jam kerja setiap harinya dan nantinya ada tugas-tugas yang harus diselesaikan setiap harinya. Sedangkan studi independen itu kegiatan diawali dengan belajar ilmu pengetahuan yang berhubung dengan core bisnis perusahaan yang dilamar oleh mahasiswa. Kemudian nanti 2 atau 3 bulan terakhir itu nanti akan mengerjakan suatu proyek yang berhubungan dengan bisnis yang dijalankan oleh perusahaan tempat mereka melakukan studi independen. Dan kedua kegiatan ini nantinya mahasiswa berkesempatan untuk mendapatkan sertifikat industri, sertifikat yang diakui oleh industri yang nantinya menyatakan kompetensi dari para peserta MSIB. Nah, persyaratannya yang paling utama, dia mahasiswa aktif terdaftar di PDDikti, yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Itu yang pertama. Kedua, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan yang dilamar. Jadi masing-masing perusahaan itu akan menetapkan persyaratan, misalnya semester minimum itu berapa. Jadi jika mahasiswa itu ingin melamar satu posisi, apakah itu magang atau studi independen, kalau persyaratannya itu pada semester terpenuhi, dia bisa mencoba melamar pada posisi tersebut. Ya, contohnya ada perusahaan yang mensyaratkan minimum semester 5, ada yang dia mensyaratkan minimum semester 6 atau 7. Jadi itu yang menjadi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan nomor satu adalah mengenai semester misalnya. Kemudian persyaratan lain ada juga nanti masing-masing perusahaan itu menetapkan bidang keilmuan yang harus dikuasai, bidang keilmuan yang mendasar yang nanti mendukung dalam kegiatan magang atau studi independen bersertifikat. Nah, mahasiswa yang ingin melamar atau mengikuti kegiatan MSIB ini nantinya harus memilih apakah dia mau ikut magang atau ikut studi independen. Jadi nggak boleh milih dua-dua, salah satunya. Ya. Sedangkan perusahaan yang mau dilamar boleh dia melamar banyak perusahaan. Ya. Silakan melamar banyak perusahaan, banyak posisi, namun pada akhirnya harus memilih satu. Nanti ketika dia dinyatakan lulus di beberapa perusahaan atau beberapa posisi, si mahasiswa tersebut harus menentukan dia akan menerima penempatan di mana. Ya, jadi tidak bisa dia nantinya ambil dua tempat atau dua perusahaan yang lulus salah satu dari itu yang harus dipilihnya. Jadi itu yang paling utama menjadi persyaratan. Pertama tadi masuk aktif, terdaftar di Pangkalan Data Dikti, Kemdikbud, Ristek, RI. Kemudian kedua memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan. Ini yang menjadi persyaratan mendasar. Baik Pak, kalau dari prodi nih Pak, apakah semua prodi
bisa mengikuti program MSIB tersebut, Pak? Semua prodi yang dia terdaftar di Kemdikbudristek. Jadi kalau dia ada program studi yang dia tidak terdaftar di Kemdikbudristek, berarti dia tidak bisa mengikuti. Misalnya ada yang dia mungkin terdaftar di kementerian lainnya, ada Kementerian Agama atau kementerian lainnya, itu nggak bisa mengikuti program ini. Jadi ini khusus yang dia di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Baik, Pak. Kalau menurut Bapak nih, Pak, apa sih, Pak, tips agar bisa lulus MSIB? Boleh dijelaskan sedikit nggak, Pak? Nah, yang menjadi persyaratan pertama, pada saat nanti eh, si mahasiswanya ingin melamar, dia harus menganalisis eh, posisi yang mau dilamarnya. Nah, jadi jangan sampai kita memilih posisi yang mau dilamar itu asal-asalan. Jadi dia harus menganalisis. Jika diperlukan dia harus konsultasi dengan minimum dosen PA, atau mau diskusi dengan pimpinan program studi, itu bagus sekali. Jadi yang nomor satu analisis. Nah, analisis ini dilakukan tadi melihat posisi yang dilamar, apa persyaratannya, kemudian kualifikasi ilmu dasarnya apa. Ini yang menjadi pertimbangan dari mahasiswa supaya nanti dia akan bisa mengikuti program-program yang sudah dirancang oleh perusahaan. Itu nomor satu, harus melakukan analisis. Dan kalau dia ingin bantuan pihak dosen PA, dosen penasihat akademik, atau pimpinan program studi, itu bisa nanti berdiskusi dengan Bapak Ibu pimpinan program studi atau dosen penasihat akademik supaya lebih terarah. Kemudian yang kedua, harus membuat CV, karena menjadi persyaratan nantinya si pelamar ini atau mahasiswa yang ingin ikut MSIB harus mengupload CV, ya. CV itu adalah kurikulum PT. Nah, tentunya CV yang baik itu bagaimana harus dipelajari, ya. Di CDAC kami ada sesi untuk mempersiapkan CV, nanti bisa mengikuti bagaimana membuat CV. Karena untuk membuat CV ini tidak dipelajari kan di perkuliahan. Ya, benar, Pak. Ada juga beberapa orang yang mungkin menyepelekan, karena CV aja gampang tuh. Padahal ketika dia buat, nggak pernah juga lolos dia gara-gara CV yang dibuatnya itu tidak Menarik ya, Pak. tidak menarik, tidak memenuhi kriteria untuk nanti dilanjutkan analisisnya oleh HRD atau bagian personalia. Itu sama sekali buang-buang waktu, buang-buang tenaga itu buat CV yang nggak dibaca, nggak diperhatikan, nggak dianalisis. Nah, kita maunya CV kita ini dianalisis, tidak sekedar dibaca. Kok dibaca, udahlah, ngapain. Tapi dianalisis itu kan sampai dia menyelidiki kita. Nah, itu yang kita harapkan berdasarkan CV itu nanti HRD atau personal perusahaan itu menyelidiki kita. Ini orang yang benar-benar nggak yang informasi yang disampaikan di CV ini. Tapi kalau udah CV itu tidak membuat mereka tertarik, ya itu berarti kan sia-sia kita sudah membuat CV. Nah, itu nomor dua, ya. Selain tadi analisis yang mendalam tentang posisi yang mau dilamar, Ya. kedua harus mempersiapkan CV. Kemudian yang ketiga, persiapan teknis lainnya. Misalnya bagaimana menghadapi interview. Ya, apalagi nanti mahasiswa ini kan mungkin dia dari semester semester awal, mungkin semester 5 mungkin belum mempelajari atau belum pernah menghadapi interview kerja, kecuali yang dia semester atas mungkin ada yang udah pernah dicoba interview kerja. Nah, ini perlu dia persiapan untuk interview kerja. Kemudian persiapan teknis lainnya seperti psikotes. Kalau psikotes mungkin ada yang udah pernah atau ada mungkin belum pernah. Nah, ini harus dia belajar lagi, karena nanti sesi di dalam seleksinya itu sama seperti seleksi tenaga kerja atau seleksi di mana perusahaan mendapatkan sumber daya manusia yang mereka inginkan. Nah, kira-kira itu yang harus dipersiapkan bagi adik-adik mahasiswa yang berminat nantinya bukan sekedar daftar program MSIB tapi lulus dalam program MSIB. Nah, iya, Pak. Berarti tadi tipsnya yang pertama analisis, yang kedua menyiapkan CV yang isinya bagus dan menarik, dan yang ketiga mempersiapkan segala macam teknis untuk seperti interview dan lain-lain ya, Untuk Pak, seleksi, ya, untuk seleksi. untuk seleksi. Nah, Pak, kalau boleh tahu nih, Pak, kegiatan tersebut apakah diadakan per tahun dan biasanya dibuka pada tahun berapa ya, Pak?
Jadi kegiatan ini dirancang oleh kementerian itu setiap semester. Jadi untuk semester ganjil ini dimulai dari Agustus sampai nanti Februari 2002. Ya. Agustus 2001 sampai dengan Februari 2022. Nanti berikutnya di semester genap akan ada lagi program MSIB sama seperti yang sudah berjalan ini, ada seleksinya Ya. dan itu akan berlanjut. Berarti ini kegiatan per tahun bisa dibilang ya, Pak? Per Per semester. semester. Oh, per Nah, semester. Iya, kegiatan per semester. per semester. Kalau boleh tahu juga, Pak, sampai saat ini kira-kira berapa sih, Pak, mahasiswa dari UMSU yang sudah lulus kegiatan MSIB ini? Nah, sampai dengan hari ini jumlah mahasiswa UMSU yang melamar itu 377 dan yang sudah dinyatakan lulus ada 90 orang. Hmm. Itu data yang terakhir, nanti secara resmi akan diumumkan oleh kementerian berapa jumlah fix dari dari mahasiswa UMSU yang lulus dalam program MSIB ini. Tapi data yang terakhir kami dapatkan informasinya seperti itu ya, ada 90 orang yang lulus mahasiswa UMSU dalam program MSIB 2021. Kalau menurut Bapak, Pak, jumlah yang daftar dan yang lulus seimbang nggak, Pak? Kayak misalnya banyaknya sama nggak kira-kira atau jauh beda gitu? Sebenarnya kalau dari jumlah mahasiswa kita dibandingkan pelamar ini kan masih dilihat dari presentasinya kan sangat kecil sekali kan. Yang melamar tuh cuma 377 padahal mahasiswa aktif kita ada ribuan kan. Jadi itu masih sedikit sekali. Dan kita berharap nantinya ini bisa kita tingkatkan bersama, terutama minimum semester 6, 7 itu harus ikut semua mencoba gitu. Walaupun nanti nggak bisa lulus semua, tapi dengan mencoba itu paling tidak mereka semua sudah belajar bagaimana proses melamar kerja. Itu yang paling utama. Iya, benar, Pak. Jadi semester 6, semester 7 itu sebenarnya itu adalah semester yang wajib. Kalau semester 5 itu adalah ikut program-program kampus mereka lainnya mungkin harus mereka ambil dulu karena program kampus merdeka kan ini banyak. Iya, Dan banyak, benar. program kampus merdeka yang banyak itu bisa dimanfaatkan oleh semester-semester sebelum semester 6 itu untuk bisa nantinya menyempurnakan atau meningkatkan kualitas CV-nya. Jadi kurikulum vitae ini nggak hanya isinya tentang biodata saja, tapi yang ingin kita sajikan prestasi dan pengalaman dalam menjalani aktivitas selama dia menjadi mahasiswa. Tentunya pengalaman yang positif, misalnya pengalaman pelatihan, workshop, berorganisasi itu yang diharapkan ada di dalam CV. Nah, bagaimana seorang calon mahasiswa yang ingin ikut MSIB, tapi kalau dia nggak punya jejak seperti itu, tentunya akan kalah dalam seleksi berkas. Iya, benar, Pak. Jadi ini harus dimanfaatkan. Jadi program kampus mereka yang lainnya itu dimanfaatkan oleh mahasiswa di bawah semester 6 untuk dia bisa meningkatkan kualitas CV-nya. Dia harus ikut kampus mengajar, dia harus ikut pertukaran mahasiswa, dan lain-lain. Ada banyak itu kan program-program yang ditawarkan kepada mahasiswa. Nah, kalau dia sudah banyak pengalaman, baru mungkin semester 6 atau semester 7 dia fokus untuk ikut magang dan studi independen bersertifikat, karena magang dan studi independen bersertifikat ini sangat dekat sekali dengan cita-cita semua mahasiswa, di mana mahasiswa itu kuliah pasti cita-citanya ingin bekerja. Iya, Pak, benar. Nggak ada yang dia kuliah hanya sekedar kuliah saja, nggak. Dia kuliah dan orang tuanya mengkuliahkan itu nanti inginnya setelah lulus dia akan segera dapat kerja. Nah, itu pintu gerbangnya adalah magang dan studi independen bersertifikat, di mana mahasiswa akan bertemu dengan perusahaan dan mereka akan membangun network, membangun jaringan, membangun kontak, nanti di lain waktu atau pada saat lulus bisa nanti berinteraksi lagi, bisa berhubungan lagi untuk mendapatkan peluang-peluang kerja yang mungkin ada. Apalagi ada sertifikat industri, dan ini kan nggak sembarangan untuk mendapatkan itu. Perusahaan-perusahaan yang memberikan sertifikat industri itu adalah perusahaan-perusahaan yang tentunya tidak asal memberikan. Ya, jadi perusahaan-perusahaan yang ikut dalam program MSIB ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang sudah diseleksi dan mereka berkomitmen memberikan sertifikat industri yang berkualitas, artinya tidak main-main. Oleh karena itu, bagi nanti mahasiswa yang ikut program MSIB kemudian yang mengikuti semua programnya dan mendapatkan sertifikat industri,
itu adalah satu kunci dia untuk bisa nanti mudah mendapatkan pekerjaan. Itu yang nanti menjadi fokus sebenarnya dalam program MSIB ini, sertifikat industri. Iya, lebih ibaratnya peluang dia diterima lebih gede jadinya ya Pak, karena Ya, udah itu mendapat. jelas karena dia memegang sertifikat yang mengatasnamakan nama baik perusahaan yang mengeluarkan sertifikat itu. Iya, Jadi kalau benar. sertifikat, misalnya ada yang dia lulus studi independen di Microsoft Indonesia. Microsoft kita tahu kan perusahaan internasional. Iya, tahu. Jadi Microsoft ketika dia menyatakan bahwa ini mahasiswa ini sudah mengikuti program studi independen di tempat kami dan kami berikan sertifikat yang menunjukkan kompetensi ini. Nah, ketika perusahaan lain nanti lihat itu mereka mungkin nggak lagi interview, nggak perlu lagi ragu, tinggal tes sedikit aja langsung terima. Iya, benar Pak. Nggak bingung-bingung lagi nanti dalam proses seleksinya, nanti perusahaan-perusahaan yang nanti akan merekrut. Nah, itu gambarannya. Kalau saya boleh tahu nih Pak, tadi kan alasan kita untuk anak semester 5 supaya saran Bapak mengikuti program MSIB yang lain selain program Kampus Merdeka yang lain nih kan Pak. Terus kalau misalnya standar semester nih Pak, kenapa standar semesternya itu yang paling rendah semester 5? Yang Maksud saya untuk kenapa? untuk MSIB. Iya Pak, minimal Ya. sebenarnya harus semester berapa sih Pak untuk mengikuti Nah, program ini? kalau di perusahaan itu minimum semester 5. Cuma menurut pendapat saya, gitu ya, Iya menurut Pak. pendapat saya, kalau kita lihat yang semester 5 mencoba mengikuti MSIB itu banyak yang gagal. Karena Hmm, pengalamannya itu dikalahkan sama yang semester 6, semester 7, iya, semester iya. 8 yang dia udah punya banyak pengalaman, udah banyak prestasi, udah menang di PKM, udah ikut kampus mengajar, udah Iya, pernah ikut macam-macam program kampus mereka yang ada itu diikuti, dia diperhatikan oleh perusahaan dibandingkan yang semester 5 cuma modal nekat. iya benar Pak. Nah, Apalagi semester semester yang 5 di bawahnya ya kan Pak. apalagi semester 4 ya itu pasti kalah lah ya kan. Nah, Iya, itu baru kita bandingkan dengan sesama mahasiswa UMSU, belum lagi kok dibandingkan dengan sesama mahasiswa Indonesia. Nah, itu pasti kan kalah lah ya kan. Nah, jadi iya, itu maka biar jangan gagal gitu ya. Bagusan iya. dia coba dulu semester 5 itu bagusan dia mencoba program kampus mereka lainnya. Begitu dia Mm-mm. sudah dapat pengalaman, nanti dia berjuang untuk dapatkan program MSIB ya. Nah, itu bisa dia coba di semester 6, bisa dia coba di semester 7. Kalau peluangnya ada 2 semester saya bisa dia ikuti nantinya. Iya benar sih Pak. Pengalamannya jadi lebih banyak ya Pak. Ikut Iya, pengalaman organisasi, banyak. PKM dan lain-lain. Iya. Kalau saya boleh tahu Pak, tadi kan pertama Bapak udah ngasih tahu nih tips untuk lulus MSIB. Nah sekarang kayaknya teman-teman yang lain penasaran nih Pak. Trik-triknya untuk lulus MSIB apa nih Pak dari Bapak sendiri? Ada trik-trik khususnya nggak Pak? Ada ya trik khususnya. Yang pertama dia bergabung dengan, kalau Mas Om ya ini bergabung dengan grup Telegram yang sudah kami buat. Jadi Sediasi Om sudah membuat grup Telegram, tempat berkoordinasi, tempat diskusi, tempat curhat, tempat untuk mendapatkan informasi yang mutakhir itu di grup Telegram itu. Jadi kalau sudah bergabung di situ, dia akan bergabung dengan orang-orang yang positif. Ya Ya, benar. sedang yang kan mungkin udah tahu semua, yang gabung di situ aja belum tentu. Apalagi yang nggak gabung tuh aja lah kan. Ya setuju Yang saya gab, sama Bapak Pak. Saya juga yang masuk di gab, grup itu, alhamdulillahnya. ya, jadi yang udah gabung di grup itu aja pun masih hang dia, ya kan? Banyak Iya, pertanyaan. Apalagi yang dia nggak gabung di grup itu, mungkin dia benar. akan coba-coba sendiri, ya kan? Bingung-bingung sendiri, akhirnya habis waktu, habis tenaga nggak efektif, ya kan? Tapi Iya ada benar. beberapa orang yang dia intens di dalam grup itu, dia nggak Mm-mm. perlu melamar banyak, hanya melamar sedikit aja, tapi dia lulus beberapa. Nggak Iya, mesti dia melamar, kita ada 126 perusahaan itu, nggak mesti dia melamar 126 perusahaan. Dia cuma melamar 5 perusahaan aja, dia dipanggil 3. Kan iya, hebat itu kan. iya, Daripada nyoba 40, cuma dipanggil 2, terus nggak lulus. iya, iya benar Pak. Nah itu kan rugi waktu, rugi tenaga dia kan. Walaupun Iya, mengikuti prosedurnya, tapi kan terbukti. Nah jadi itu yang nomor satu triknya itu dia bergabung dengan komunitas yang memang dia fokusnya untuk dia lulus MSIB. Kemudian yang kedua, mengikuti semua
pelatihan yang atau training yang diselenggarakan oleh CDAC itu dalam rangka persiapan MSIB. Jadi kami CDAC UMSU pada sesi yang kemarin itu sudah membuat beberapa pelatihan dalam kegiatan workshop karir. Nah, ini bisa dimanfaatkan ya. Workshop karir ini membahas nanti tadi salah satunya CP, bagaimana interview, bagaimana psikotes, bagaimana komunikasi efektif, itu kita bahas di dalam workshop karir. Nah, itu yang menjadi trik ya. Baru yang ketiga, harus peduli. Ya, peduli artinya kalau kita melamar itu menggunakan email, nomor HP, maka email, nomor HP kita itu harus dicek, bukan hanya setiap hari, setiap jam harus dicek. Karena panggilannya bisa tiba-tiba, karena nanti bisa instruksinya tiba-tiba, jadi ketika kita melewatkan informasi, berarti kita melewatkan peluang. Dan biasanya perusahaan itu nggak akan toleransi, karena begitu banyak yang melamar. Ya, satu perusahaan bisa dilamar 1.000, ada sampai puluhan ribu, gitu ya. Ada satu perusahaan tuh dia dilamar 26.000, padahal nyarinya cuma 20 orang. Ada itu informasi yang ada di data kami, seperti itu. Jadi perusahaan nggak mau tahu, yang nggak peduli dengan informasi, ya sudah dia lewatkan, nggak akan dia ulang lagi itu informasinya, udah lewat tanggal batasnya udah ditetapkan, biasanya ada dikirim di email atau di WA. Ya, Jadi ada nomor tenggat 3 waktunya ya Pak. ada tenggat waktunya. Jadi yang ketiga yang pentingnya adalah peduli atas informasi terkini, termasuk peduli di dalam grup Telegram itu. Jadi grup Telegram itu kan dibuat untuk menyampaikan informasi. Jadi kalau ada informasi itu langsung dikoneksikan dengan kepentingan masing-masing. Aku gimana ya? Udah nggak aku nih mengisi, misalnya ada mengisi daftar isian yang perlu diisi, yang diwajibkan oleh perusahaan. Cek email, cek WA, ada nggak yang kelewatan, lupa misalnya. Jadi ini perlu kepedulian. Ya, jadi ini 3 ini aja yang penting sebenarnya. Dia udah bergabung dengan komunitas yang positif, kemudian mengikuti semua workshop karir, mengikuti semua pelatihan-pelatihan yang kami selenggarakan. Baru yang ketiga, peduli ya Pak. Harus peduli terhadap informasi terkini yang berhubungan dengan MSIB. Nah, kalau udah itu, yang lainnya akan dengan sendirinya itu. Insya Allah mulus jalannya ya Pak. Ya, insya Allah mulus jalannya. Ya, saya setuju nih Pak sama Bapak tentang yang peduli itu. Karena alhamdulillah saya juga masuk di grup itu dan lulus program studi independen kan Pak. Dan dari sejauh yang saya lihat benar kayak kata Bapak, kadang udah ada kayak misalnya dia screenshot email masuk, tapi dia telat nih lihat tanggalnya atau gimana. Itu kan salah satunya kayak kurang peduli ya kan Pak. Iya, betul. Sedangkan teman-teman yang lainnya mungkin banyak yang udah nunggu-nunggu, ih keterima nggak ya gitu ya kan Pak. Nah, iya betul. Jadi Iya. itu, saya kira itu trik yang paling jitu itu. Kalau udah 3 itu, yang lainnya kan tinggal menyusul aja. Iya, apalagi Tinggal di jadi grup pelajar itu, lagi. di grup Telegram kita juga pertama-tama kita diajarin cara bikin CV yang menarik ya kan Pak. Iya. Kita boleh kirim ke Bapak, boleh nanti Bapak review di Telegram mana yang kurang menarik atau gimana gimana. Iya, seperti itu. Iya, kalau ini Pak selanjutnya nih Pak, harapan Bapak buat mahasiswa UMSU yang ingin mengikuti kegiatan MSIB tersebut apa Pak? Harapan Bapak nih. Harapan saya semua mahasiswa minimum semester 6 dan 7 itu harus mencoba MSIB. Mau dia nanti lulus nggak lulus itu belakangan, yang penting ikut mencoba. Ya, dan untuk mencoba itu nanti tinggal bergabung aja ke Telegram persiapan, grup Telegram persiapan MSIB yang sudah disediakan oleh CDAC UMSU. Ya, itu yang harapan saya. Karena dengan banyaknya jumlah yang melamar, itu peluang kita untuk banyak diterima itu sangat besar gitu ya. Dan kalau jumlah mahasiswa UMSU banyak diterima di perusahaan, berarti kan nama UMSU di perusahaan itu melekat. Dia udah kenal, oh ya, UMSU. Apalagi nanti dalam proses MSIB, itu kita punya kesan positif. Akhirnya mereka akan menandai, apa-apa harus cari anak UMSU aja lah, ya kan. Kenapa? Anak UMSU udah terbukti kok sama saya, dia begini orangnya. Jadi itu yang paling utama, kita harus kirim banyak. Sebab kalau bisa semua semester 6 atau semester 7 itu harus ikut seleksi, ikut dalam proses MSIB. Kalau nanti ada yang lu sedang itu wajar aja, namanya juga kompetisi kan. Tapi ikut dulu semua. Tapi kalau nggak ikut semua ya sayang.
yang apalagi tadi udah saya jelaskan bahwa MSIB ini adalah program yang mendekatkan dengan cita-cita mahasiswa kuliah, yaitu kerja. Di mana mau dapat koneksi kalau nggak melalui jalur ini? Kalau cuma di kampus saja nggak bisa, ya. Nggak bisa cuma di kampus saja atau cuma di organisasi kita aja, nggak bisa kita punya koneksi yang berhubungan dengan dunia kerja lebih luas. Saya kira itu. Iya, sudah gitu setahu saya nih Pak, kalau mengikuti program MSIB ini ibaratnya nggak ada nyeselnya ya kan Pak, karena salah satu keuntungannya kayak alhamdulillahnya konversi SKS, 20 SKS ya Pak. Iya, betul. Setelah itu kita mendapat tunjangan biaya gitu per bulan dan untuk ongkos bagi yang offline dibiayai. Setelah Iya, itu betul. kita lulus magang nih. Jadi buat teman-teman yang semester ke atas nggak usah takut lagi kalau mengikuti ini. Kita udah nggak perlu ikut magang lagi gitu ya kan Pak? Iya, betul. Jadi nanti banyak manfaatnya yang didapatkan. Tadi kan udah disinggung Gina ya. Iya Pak, benar. Yang paling utama adalah dari semua itu, yang paling utama adalah kita punya peluang dapatkan sertifikat industri. Ya, salah satu contoh misalnya, Gina lulus di mana? PT Citra Mas di Batam Pak. Oh, Citra Mas ya. Ini yang mungkin ada yang lulus di My EduSoft. Ini salah satu contoh. My EduSoft itu agak berbeda dengan perusahaan lain. Kalau perusahaan lain itu peluangnya dapat satu sertifikat, tapi kalau yang nantinya studi independen di My EduSoft itu berpeluang dapat 3 sertifikat internasional. Pertama sertifikat Adobe, kedua sertifikat Microsoft, baru yang ketiga sertifikat Project Management Institute. Jadi tiga sertifikat bisa dipegang. Dan kalau udah megang tiga sertifikat internasional, itu kerja di mana aja di seluruh dunia itu laku. Megang satu aja udah banyak banget nih keuntungannya. Apalagi megang 3 ya kan, aja udah, apalagi 3. Adobe itu kan udah jelas internasional. Kemudian Microsoft udah jelas. Satu lagi Project Management Institute itu udah terkenal di seluruh dunia itu. Jadi itu salah satu keuntungan mengikuti studi independen ya. Apalagi ini saya kasih contoh My EduSoft itu. Nah, jadi mereka yang lulus di My EduSoft itu beruntung sekali tuh. Ya, karena mereka punya kesempatan dapat 3 walaupun harus mengikuti semua ketentuan ya. Nanti mereka akan diajari dulu cara ikut sertifikasinya. Nanti mereka kalau udah bisa, baru dia bisa ikut sertifikasi 3 sertifikat internasional itu. Jadi itu manfaatnya besar sekali. Ya, kalau kita biaya sendiri itu ya puluhan juta itu. Iya benar Pak. Sertifikasi internasional puluhan juta itu. Iya benar-benar sertifikat internasional dapat 3, cuman dengan mengikuti program MSIB. Dan mendapatkan pengalaman yang luar biasa pastinya ya kan Pak? Iya betul. Nah, buat Sobat Pongpong nih, sampai sini dulu obrolan kita bareng Pak Sukma hari ini. Semoga buat teman-teman yang ngedengerin bisa bermanfaat. Dan Gina juga berharap bagi teman-teman yang di rumah, jangan takut untuk mencoba. Bisa jadi kesempatan kalian ada di sini. Terima kasih juga buat Bapak Sukma sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk sharing sama kita seputar tips and trick main ini bareng Gina dan teman-teman lainnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam pers mahasiswa.